Kisah ini diambil dari zaman dulu di Tanah Kejayaan Mataram. YouTube SRR Ryan akan menceritakan untuk kalian semua. Selamat mendengarkan. Di tanah yang dulu menjadi bagian dari Kejayaan Mataram, angin malam selalu membawa bisik yang tak semua orang mampu dengar. Orang-orang tua menyebutnya sebagai sisa napas leluhur, napas dari Trah Tujuh Lakon, 7 garis darah yang terikat perjanjian gaib dengan tanah Jawa. Di lereng sunyi dekat Gunung Lawu, berdiri sebuah rumah joglo tua yang hampir roboh. Kayunya hitam dimakan usia, ukiran di tiangnya menggambarkan 7 tokoh wayang dengan mata dilubani. Tak ada yang berani mendekat setelah maghrib. Katanya, siapapun yang melewati halaman rumah itu akan mendengar suara gamelan lirih dari arah yang tak jelas, padahal tak pernah ada hajatan di sana. Malam itu, Joko kembali. Ia tak pernah benar-benar ingin pulang ke desa Kertawangsa. Sejak kecil ia dibisiki cerita tentang keluarganya, tentang darah yang tidak bersih, tentang buyutnya yang menjadi dalang sakti namun menghilang tanpa kubur. Tapi surat dari ibunya 3 hari lalu membuatnya tak punya pilihan. Joko, waktumu sudah dekat. Jangan biarkan mereka menjemput lebih dulu. Kalimat itu terus terngiang saat ia melangkah melewati gapura desa. Udara terasa lebih berat, seperti ada yang menahan napas bersamanya. Lampu-lampu temaram di sepanjang jalan redup mendadak ketika ia melintas. Begitu sampai di rumah joglo warisan keluarga, pintu terbuka sendiri. Tidak berderik, tidak berayun pelan, langsung terbuka lebar. Di dalam, bau kemenyan bercampur tanah basah menyergap. Di ruang tengah, 7 kelir wayang berdiri melingkar. Di depannya, sebuah kotak kayu jati tergeletak. Tutupnya berukir lambang matahari hitam dengan 7 sinar patah. Joko menelan ludah. Ia tak pernah melihat kotak itu sebelumnya. Begitu ia menyentuhnya, hawa dingin menjalar dari ujung jarinya ke seluruh tubuh. Seketika lampu minyak di sudut ruangan menyala sendiri. Bayangan di dinding bergerak liar, kecuali satu hal. Joko tetap tak memiliki bayangan. Dadanya naik turun cepat. Tangannya gemetar saat menyentuh lantai untuk memastikan ia masih berpijak di dunia nyata. Tapi begitu jarinya menyentuh ubin dingin, suara gamelan kembali terdengar. Lebih jelas kini, bukan dari luar rumah, melainkan dari bawah lantai. Kelir telah dibuka. Suara berat itu bergema lagi. Kini terasa mengelilinginya. 7 kelir wayang di ruang tengah bergoyang perlahan. Padahal tak ada angin. Kain putihnya berubah kusam, seperti direndam air keruh bertahun-tahun. Dan di permukaannya mulai muncul siluet. Bukan bayangan wayang, bayangan manusia. 7 sosok tinggi berjubah berdiri berderet. Kepala mereka tertunduk, wajahnya tak terlihat. Namun di dada masing-masing terikat tali merah yang menjulur ke tengah ruangan, menuju Joko. Tiba-tiba masker dalam kotak melayang sendiri. Melayang perlahan, berputar menghadap wajah Joko. Senyumnya melebar. Retakan muncul di pipi masker itu dan dari dalamnya mengalir cairan hitam pekat menetes ke lantai tanpa suara. Bau anyir menyebar. Pakailah, agar lakonmu lengkap. Suara itu kini bukan lagi bisikan. Ia bergema di dalam kepala Joko. Joko mundur selangkah, dan lantai di bawahnya ambles, ia terjatuh ke dalam kegelapan. Saat membuka mata, Joko tak lagi berada di rumah joglo itu. Ia berdiri di tengah alun-alun desa Kertawangsa. Namun desa itu terlihat berbeda, lebih tua, lebih suram. Langit berwarna merah keabu-abuan, seperti menjelang kiamat. Di tengah alun-alun berdiri panggung wayang besar. Kelir raksasa membentang. Di depannya gamelan lengkap tersusun rapi, tapi tak ada seorang pun menabuhnya, meski suara tabuhan terdengar keras dan cepat. Belakang kelir, sosok berdiri. Seorang dalang tua dengan jubah hitam panjang. Rambutnya putih terurai, tapi wajahnya kosong. Tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Hanya kulit pucat rata seperti masker yang belum dipahat. Namun ia berbicara. Darahku kembali. Joko mundur, namun kakinya terasa berat seperti terbenam lumpur. Siapa kau? Dalang itu mengangkat tangan. Di tangannya tergenggam batang kayu penggerak wayang, tapi yang terikat di ujungnya bukan boneka kulit, melainkan bayangan hitam, bayangan Joko. Dalang tanpa wajah itu menggerakkan tangannya, dan tubuh Joko ikut terangkat, seperti boneka yang ditarik tali tak terlihat. Lakon pertama adalah milikku. Suara itu bergetar dalam udara merah. Bayanganmu adalah milik Trah. Tanpa bayangan, kau hanyalah tubuh kosong. Joko berontak, namun setiap gerakannya mengikuti ayunan tangan dalang.
Tiba-tiba, dari sudut alun-alun satu persatu warga desa muncul. Wajah mereka pucat, mata kosong. Mereka berdiri mengelilingi panggung, lalu serentak berkata, pilihannya hanya satu, menjadi dalang atau menjadi lakon. Gamelan berhenti mendadak, sunyi. Dalang tanpa wajah itu mengangkat bayangan Joko lebih tinggi. Bayangan itu berusaha meraih tubuh aslinya, seolah ingin kembali. Joko berteriak sekuat tenaga, dan terbangun. Ia kembali di rumah Joglo. Napasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun satu hal tak berubah, ia masih tak memiliki bayangan. Dan di depannya, di lantai kayu kini tergurat tulisan baru dengan cairan hitam. Lakon kedua, menunggu saat bulan mati. Di luar terdengar suara ayam jantan berkokok, tapi belum fajar. Dan dari kejauhan, di lereng arah Gunung Lawu, terdengar satu suara tawa panjang yang menggema menuruni lembah. Lakon kedua telah memilih waktunya. Fajar akhirnya datang, tapi cahaya pagi tak menghangatkan apapun. Joko duduk terpaku di ruang tengah rumah Joglo. Lampu minyak sudah padam sendiri. Kotak kayu jati kembali tertutup rapat, seolah tak pernah terbuka. Namun tulisan hitam di lantai masih ada. Lakon kedua, menunggu saat bulan mati. Joko berdiri perlahan dan melangkah keluar rumah. Desa Kertawangsa tampak normal. Anak-anak berlari bawa tas sekolah. Ibu-ibu menjemur pakaian. Asap dapur mengepul tipis, seolah semalam tak ada yang aneh. Namun setiap kali Joko berjalan, orang-orang menoleh sebentar, bukan menatap wajahnya, tapi lantai di kakinya, karena mereka tak melihat bayangan. Seorang lelaki tua yang sedang menyapu halaman berhenti saat Joko lewat. Sudah mulai ya, gumamnya pelan. Joko mendekat. Pak, maksudnya apa? Lelaki itu menatapnya dengan mata yang terlalu dalam untuk ukuran orang seusianya. Kalau bayanganmu hilang, berarti pintu sudah dibuka. Pintu apa? Pintu bawah. Lelaki itu menunjuk ke arah utara desa, ke arah hutan bambu yang membentang menuju lereng Gunung Lawu. Di sana ada sumur tua, sumur 7 sumpah, tempat leluhurmu mengikat perjanjian. Dada Joko bergetar. Siapa sebenarnya leluhur saya? Lelaki tua itu tersenyum tipis, dalang yang tidak mau mati. Menjelang senja, Joko berjalan ke arah hutan bambu. Langit mulai kelabu, angin menggesek batang-batang bambu menimbulkan suara gesekan panjang seperti bisikan 100 lidah. Tanah lembab, bau daun membusuk menyengat. Semakin jauh ia masuk, semakin sunyi suasana. Tak ada suara burung, tak ada serangga, hanya langkahnya sendiri. Dan satu langkah lain yang terdengar mengikuti. Ia berhenti, langkah itu ikut berhenti. Ia menoleh cepat, tak ada siapapun. Namun tanah di belakangnya menunjukkan jejak kaki lain. Jejak hitam pekat seolah terbakar, berjalan sejajar dengannya. Joko mempercepat langkah. Jejak itu ikut mempercepat, hingga akhirnya ia tiba di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya berdiri sumur batu tua, melingkar, dipenuhi lumut dan retakan. 7 patung kecil berdiri mengelilinginya. Patung manusia berjubah dengan masing-masing posisi tangan berbeda. Dan di bibir sumur, tergantung 7 tali merah kusut. Joko mendekat perlahan. Adara di sekitar sumur terasa lebih dingin dibanding tempat lain. Kabut tipis menggantung rendah. Saat ia mengintip ke dalam, yang terlihat bukan air, melainkan kegelapan pekat yang bergerak pelan. Seolah dasar sumur itu bukan tanah, melainkan ruang lain. Tiba-tiba, suara berat terdengar lagi. Kali ini berasal dari dalam sumur. Turunan ke-7. Air liur Joko terasa pahit. Apa yang kalian inginkan dari saya? Suara itu bergema, berlapis-lapis seperti diucapkan oleh banyak mulut sekaligus. Kami tidak menginginkanmu. Lalu, Waki tiba. Kami menginginkan lakonmu. Tiba-tiba salah satu tali mear bergerak sendiri, meluncur turun dan melilit pergelangan tangan Joko. Dingin, kasar. Ia coba melepaskan, namun tali itu mengencang. Patung-patung di sekeliling sumur mulai retak. Retakan di wajah mereka membuka celah kecil, dan dari dalamnya tampak rongga hitam kosong. Pada malam bulan mati, satu harus turun. Turun kemana? Ke tempat sumpah diikat. Tanah di sekitar sumur bergetar pelan. Dari dalam kegelapan muncul bayangan-bayangan tangan mencoba meraih ke atas. Joko tersencak mundur, namun tali merah menariknya mendekat. Dalam kepanikannya, ia melihat sesuatu di sisi sumur, sebuah ukiran lama di batu yang tertutup lumut. Ia menyibakkan lumut itu dengan tangan gemetar. Tulisan Jawa kuno terpahat di sana. Di bawahnya, dengan huruf Latin yang mulai pudar. Yang menolak menjadi dalang, akan menjadi tumbal 7 generasi.
Tiba-tiba, bayangan hitam yang sejak tadi mengikutinya muncul di hadapannya. Kini berbentuk dirinya sendiri. Wajahnya sama, tubuhnya sama. Hanya saja, bayangan itu memiliki bayangan. Dan bayangan itu bergerak bebas. Aku adalah yang seharusnya. Ujar bayangan itu dengan suara yang identik dengan suara Joko. Tidak, bayangan itu tersenyum. Jika kau tidak mau turun, aku yang akan menggantikan tubuhmu. Tali merah semakin kencang. Sumur bergemuruh, dan dari dalam kegelapan muncul suara gamelan yang sama seperti malam sebelumnya, kini lebih cepat, lebih keras, seperti mengiringi adegan terakhir sebelum tirai ditutup. Lakon kedua, menunggu keputusan. Tali merah itu akhirnya terlepas, bukan karena Joko berhasil melepaskannya, melainkan karena sesuatu dari dalam sumur menariknya kembali dengan kasar. Suara jeritan menggema dari dasar kegelapan, panjang dan menyayat. Joko terjatuh mundur, napasnya memburu. Saat ia mendongak, sosok bayangan yang menyerupai dirinya masih berdiri di tepi sumur. Wajahnya perlahan berubah, senyumnya memanjang melewati batas pipi. "Aku akan menunggumu saat bulan mati," ucapnya pelan. Lalu tubuh hitam itu meleleh ke tanah dan menghilang di antara retakan batu. Hutan mendadak kembali normal, suara serangga terdengar lagi. Angin berembus pelan, seolah apa yang terjadi barusan hanyalah halusinasi. Namun bekas lilitan di pergelangan tangan Joko masih ada, garis merah gelap yang terasa panas. Malam turun lebih cepat dari biasanya, langit tak berbintang, bulan menghilang sepenuhnya. Bulan mati. Di desa Kertawangsa, listrik padam serentak. Orang-orang keluar rumah membawa lampu minyak dan senter, saling bertanya. Namun tak ada yang berani menoleh ke arah rumah Joglo Joko. Dari kejauhan, bangunan tua itu terlihat lebih gelap dari sekitarnya, seolah menyerap cahaya. Di dalam rumah, Joko duduk di ruang tengah. 7 kelir wayang kembali berdiri melingkar. Kotak jati kini terbuka sendiri. Topeng lakon pertama telah hilang. Di dalamnya, kini terdapat benda baru. Sebuah keris kecil berkarat dengan gagang hitam retak. Di bawahnya tertulis, lakon kedua, tumbal darah. Jantung Joko berdetak tak beraturan. Suara gamelan terdengar lagi. Kali ini jelas berasal dari dalam rumah. Dari balik salah satu kelir, bayangan dalang tanpa wajah kembali muncul. Namun kali ini, ia tidak sendirian. 6 sosok lain berdiri di belakangnya. 7 dalang, 7 wajah kosong. Keturunan ketujuh. Suara mereka berlapis seperti gema dari 7 arah. Perjanjian menuntut darah. "Apalagi yang kalian mau dari saya?" teriak Joko. Salah satu dalang mengangkat tangannya. Kelir di depannya menampilkan adegan baru. Di kain putih itu terlihat gambaran desa Kertawangsa, namun dalam keadaan terbakar. Orang-orang berlari, anak-anak menangis, dan di tengah alun-alun, tubuh Joko tergantung terbalik di atas sumur tua. "Jika kau menolak," suara itu bergema, "desa akan menggantikanmu." Tubuh Joko membeku. "Kenapa mereka harus jadi korban?" "Karena darahmu terikat pada tanah ini." Tiba-tiba pintu rumah terbuka keras. Angin dingin masuk membawa bau anyir. Dari luar terdengar suara tangisan perempuan. "Ibu," bisik Joko. Tanpa berpikir ia berlari keluar. Di halaman rumah, seorang perempuan tua berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang terurai menutupi wajah. Pakaian putihnya kotor oleh tanah. "Ibu," suara Joko bergetar. Perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya memang wajah ibunya, namun matanya hitam seluruhnya, tanpa putih. Dan dari mulutnya menetes darah segar. "Kenapa kau pulang?" Suaranya lirih dan retak. "Kami sudah hampir bebas." "Apa maksud ibu?" Perempuan itu mengangkat tangannya. Di pergelangan tangannya terdapat bekas lilitan tali merah, sama seperti milik Joko. "Setiap 7 turunan, satu menyerahkan diri sebelum bulan mati, agar yang lain selamat." Dunia Joko seperti runtuh. "Buyutmu menolak," lanjut suara itu. "Ia mencoba menjadi dalang, bukan tumbal." Sejak itu, lakon tak pernah selesai. Tiba-tiba tubuh perempuan itu bergerak tak wajar. Kepalanya miring hampir patah. Tangannya menunjuk ke arah dalam rumah. "Pilih sekarang." Dari balik pintu, 7 dalang tanpa wajah berdiri berderet. Di tangan mereka tergenggam benang-benang hitam yang terhubung pada tubuh orang-orang desa, yang kini berdiri kaku di jalanan, mata kosong, seperti boneka. Benang itu menegang. Satu tarikan saja, mereka akan mati. "Darah untuk darah," ucap ketujuh dalang serempak.
Keris kecil dari dalam kotak melayang keluar dan jatuh tepat di depan kaki Joko. Ujungnya mengarah ke dadanya sendiri. Tusukan. Suara itu memerintah. Satu jiwa cukup untuk menutup lakon kedua. Air mata mengalir di pipi Joko. Di kejauhan terdengar jeritan pertama. Salah satu warga terangkat beberapa senti dari tanah. Lehernya tercekik benang hitam tak terlihat. Waktu habis. Langit di atas desa berubah merah gelap. Angin berputar liar. Tangan Joko gemetar saat mengambil keris itu. Darahnya sendiri atau seluruh desa. Dan dari dalam rumah joglo itu, suara gamelan mencapai puncaknya. Cepat, kaos, seperti mengiringi adegan terakhir sebelum tirai ditutup. Lakon kedua menunggu keputusan. Langit perlahan kembali gelap setelah kegaduhan malam itu meredah. Benang-benang hitam telah putus. Warga desa terlegak tak sadarkan diri, namun masih bernapas. 7 dalang tanpa wajah menghilang seperti asap terseret angin. Hanya Joko seorang yang masih berdiri di halaman rumah joglo, menggenggam keris kecil berkarat dengan tangan berdarah. Tanah di bawah kakinya terasa hangat. Simbol yang terbentuk dari darahnya belum menghilang. Garis-garisnya berdenyut pelan, seperti urat hidup. Belum selesai. Suara itu bukan dari luar, ia berasal dari dalam dada Joko sendiri. Menjelang subuh, Wiryadipa, lelaki tua penyapu halaman yang ternyata lebih dari sekedar warga biasa, datang membawa lampu minyak. Ia menatap simbol di tanah dan menghela napas panjang. Kau membangunkan yang seharusnya tetap terkubur. Apa maksud Bapat? Buyutmu tidak benar-benar hilang. Ia dikubur hidup-hidup oleh perjanjiannya sendiri. Joko terdiam. Dikubur di mana? Wiryadipa menunjuk ke arah hutan bambu, bukan di kuburan manusia, di bawah sumur 7 sumpah. Darah di tangan Joko terasa kembali panas. Semalam dia muncul, Wiryadipa tidak tampak terkejut. Itu bukan tubuhnya, itu sisa kesadarannya yang terikat di antara dunia. Kalau begitu tubuh aslinya masih di bawah. Angin pagi bertiup pelan, tapi hawa tetap dingin. Wiryadipa melanjutkan, suaranya berat. Ketika buyutmu menolak menjadi tumbal, para penjaga lakon menyeretnya ke dasar sumur. Tubuhnya tidak mati, tidak juga hidup. Ia menjadi jangkar perjanjian. Jangkar? Jangkar untuk aktif terus-menerus selama perjanjian aktif. Itulah sebabnya setiap 7 turunan, darah tetap ditagih. Joko menatap arah hutan dengan perasaan campur aduk. Kalau tubuh itu dihancurkan, Wiryadipa menoleh tajam. Kau yakin siap melihat apa yang tertahan di bawah sana selama puluhan tahun? Malam berikutnya, Joko kembali ke sumur 7 sumpah. Kabut lebih tebal dari sebelumnya. 7 patung berjubah yang retak kini benar-benar pecah. Pecahannya berserakan mengelilingi sumur seperti tulang belulang. Dari dalam sumur, terdengar suara gesekan, seperti kuku panjang menggaruk batu. Joko berdiri di bibir sumur. Bayangannya kini kembali, namun bergerak sedikit lebih lambat dari tubuhnya. Kadang condong ke arah sumur seolah ingin melompat lebih dulu. Kau merasakannya juga, bukan? Bisik Joko. Bayangannya tidak menjawab. Dari dalam sumur suara berat muncul lagi. Darah telah ditawarkan, tapi belum dibayar lunas. Aku tidak akan menyerahkan desa, jawab Joko tegas. Bukan desa. Suara itu berubah menjadi tawa lendah. Tubuh yang pertama. Tanah di sekitar sumur bergetar, dinding batu retak sedikit demi sedikit, lumut yang menempel mengelupas memperlihatkan simbol-simbol tua terukir di permukaan dalam, simbol yang sama dengan simbol darah Joko. Tiba-tiba tangan pucat muncul dari dalam kegelapan, bukan bayangan, bukan asap, tangan manusia. Kulitnya kering seperti kulit kayu, kukunya hitam memanjang. Ia mencengkeram bibir sumur perlahan, disusul tangan kedua, lalu kepala. Rambut putih panjang menjuntai basah oleh cairan hitam. Wajahnya keriput, tapi matanya terbuka. Mata yang sama dengan sosok yang muncul di halaman rumah. Buyutnya, namun kini tubuhnya nyata. Separuh badannya masih terendam kegelapan, seolah kegelapan itu cairan pekat yang menahannya. Joko, suaranya serak seperti tanah longsor. Kau datang. Tubuh Joko kaku. Apa yang terjadi pada kakek? Pria tua itu tersenyum tipis, senyum yang menyimpan penyesalan dan kegilaan sekaligus. Aku mencoba mengendalikan lakon, tapi lakon mengendalikan aku. Cairan hitam dari dalam sumur perlahan merayap naik ke tubuhnya. Mereka tidak bisa membunuhku, karena aku adalah kunci. Kunci untuk apa? Untuk membuka pintu sepenuhnya. Tiba-tiba bayangan Joko bergerak sendiri. Ia memanjang, menjulur ke arah sumur seperti tangan hitam yang ingin menyentuh pria tua itu. Joko berusaha menahannya, tapi bayangan itu lebih kuat. Lihat, ujar buyutnya lirih. Bahkan bayanganmu tahu.
Tidak, Joko melangkah mundur, tapi tanah di belakangnya retak. Dari celah-celah tanah, tangan-tangan bayangan lain muncul, mencoba menariknya turun. Gerhana akan datang, lanjut pria tua itu. Saat itu, pintu akan terbuka penuh. Jika kau membunuhku sebelum itu, semua yang kutahan akan bebas. Apa yang kau tahan? Pria tua itu tertawa pelan. Dari dalam sumur, terdengar ribuan bisikan sekaligus. Para penjaga yang lebih tua dari tanah ini. Adara mendadak membeku. Bayangan Joko kini berdiri tepat di bibir sumur, hampir menyentuh tangan buyutnya. Yao, punya dua pilihan. Suara pria tua itu bergetar. Membiarkan aku tetap terikat dan membiarkan darahmu ditagih selamanya. Atau, ia menarik napas panjang dan cairan hitam naik hingga ke dadanya. Mengambil tempatku saja. Dunia seperti berhenti sejenak. Jika Joko turun dan menggantikan buyutnya, ia akan menjadi jangkar baru, menghentikan kutukan bagi generasi setelahnya, tapi ia tak akan pernah kembali. Bayangannya menoleh kepadanya. Untuk pertama kalinya, mata hitam itu terlihat. Ia ragu. Dari kejauhan arah Gunung Lawu bergemuruh pelan. Gerhana tinggal 2 malam lagi. Dan Joko kini tahu, lakon ketiga bukan sekedar memilih hidup atau mati, melainkan memilih siapa yang akan terkubur hidup-hidup di bawah tanah Jawa selamanya. 3 hari menuju gerhana, desa Kertawangsa tampak tenang di permukaan, tetapi ketenangan itu seperti kain tipis yang menutupi jurang. Sejak malam bulan mati, beberapa warga desa mengaku bermimpi sama, berdiri di depan keli raya raksasa, sementara seseorang tanpa wajah menggerakkan tubuh mereka seperti boneka. Dan setiap kali mereka bangun, bayangan mereka terlambat sepersekian detik mengikuti gerakan tubuh. Joko menyadarinya saat pagi kedua menjelang gerhana. Ia berdiri di depan sumur kecil di samping rumah Joglo, menatap pantulan wajahnya di air. Wajahnya miliknya, tapi ketika ia mengangkat tangan, pantulan itu diam, lalu tersenyum. Air beriak keras seolah ada yang menepuknya dari dalam. Joko menghuyang mundur, napasnya memburu. Bayanganmu lapar. Suara itu datang dari belakang. Joko menoleh cepat. Lelaki tua yang dulu menyapunya di depan rumah kini berdiri membawa tongkat bambu. Matanya tajam, tidak lagi redup seperti sebelumnya. "Bapak tahu?" tanya Joko pelan. "Aku penjaga yang tersisa," jawabnya. "Namaku Wiryadipa. Aku cucu dari salah satu saksi sumpah itu." Joko terdiam. Wiryadipa melangkah mendekat. "Yang hilang darimu bukan sekadar bayangan. Itu adalah separuh kehendakmu. Jika ia tumbuh lebih kuat sebelum gerhana, ia akan mengambil alih. Tapi ia sudah mencoba, karena ia ingin turun lebih dulu ke sumur." Angin berembus dingin. Daun-daun jati bergesekan. "Kenapa bayangan bisa hidup sendiri?" Wiryadipa menatap arah hutan. "Karena leluhurmu meminjam bukan hanya roh, tapi juga sisi gelap manusia. Bayangan adalah wadahnya." Malamnya, Joko tidak tidur. Ia duduk di ruang tengah rumah Joglo, menatap kelir-kelir yang kini hangus sebagian. Kotak kayu jati terbuka lagi. Keris kecil berkarat masih ada, tetapi di sampingnya kini terdapat benda baru. Sebuah gulungan kain hitam panjang. Saat ia menyentuhnya, kain itu terasa hangat, seperti kulit manusia. Tulisan baru muncul di dasar kotak. "Lakon ketiga, yang turun harus utuh." "Utuh?" bisik Joko. Lampu minyak padam sendiri. Ruangan menjadi gelap total. Namun dalam gelap itu, ia melihat sesuatu. Bayangan. Bukan di lantai, melainkan berdiri di hadapannya. Sosok hitam itu kini lebih jelas. Matanya kosong, tapi tubuhnya padat. Ia tak lagi samar. "Kau tak bisa turun tanpa aku." Suara bayangan itu terdengar seperti suara Joko yang teredam air. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil alih." Bayangan itu tertawa pendek. "Bodoh, aku bukan musuhmu. Aku adalah bagian yang kau tolak selama ini." Tubuh Joko membeku. "Aku marahmu, aku takutmu, aku keinginanmu untuk hidup apapun caranya." Sosok itu melangkah mendekat. Lantainya tak berderit saat ia berjalan. "Jika kau turun tanpa aku, kau akan kosong, dan yang kosong akan mudah dikendalikan." Di luar rumah, terdengar jeritan. Joko berlari keluar. Seorang pemuda desa terjatuh di tanah. Tubuhnya kejang. Bayangannya bergerak sendiri, menarik lengannya, memaksanya berdiri seperti boneka. Orang-orang berteriak panik. Bayangan itu lalu memisahkan diri dan berlari ke arah hutan. Pemuda itu roboh tak sadarkan diri. Wiryadipa muncul dari kegelapan. "Sudah mulai."
katanya berat. Semakin dekat gerhana, semakin banyak bayangan yang bangkit. Kenapa? Karena pintu bawah terbuka sedikit demi sedikit. Joko menatap tangannya sendiri. Jika bayangannya benar, ia tak bisa turun ke sumur sebagai setengah manusia. Malam ketiga tiba lebih cepat. Langit mulai berubah warna aneh menjelang gerhana. Matahari redup seperti tertutup kabut tebal. Burung-burung terbang rendah. Anjing-anjing melolong tanpa sebab. Di halaman rumah Joglo, tanah kembali bergetar. Simbol hitam di pergelangan tangan Joko menyala pelan. Wiryadipa berdiri di sampingnya. "Keputusanmu?" tanyanya. Joko menarik napas panjang. Ia masuk kembali ke rumah, mengambil gulungan kain hitam dari kotak. Saat ia membentangkannya, kain itu memanjang sendiri, seperti hidup. Bayangan di depannya muncul lagi. "Kita turun bersama," kata Joko. Sosok hitam itu menatapnya. Tidak saling menguasai. Dan tidak saling mengkhianati. Bayangan itu perlahan mengangguk. Kain hitam melilit tubuh Joko, menyatu dengan kulitnya seperti tinta meresap. Bayangan itu bergerak mendekat, dan masuk ke dalam tubuhnya. Rasa dingin menjalar dari kaki hingga kepala. Untuk pertama kalinya sejak lakon pertama dimulai, bayangannya kembali. Di tanah, bentuk hitam itu muncul utuh mengikuti gerakannya. Namun mata bayangan itu kini memiliki garis tipis merah menyala. Gerhana mulai. Langit menggelap total meski siang belum usai. Dari arah Gunung Lawi, suara gemuruh panjang terdengar seperti napas makhluk raksasa yang bangun dari tidur. Sumur Tujuh Sumpah memanggil. Dan kali ini, Joko tidak datang sebagai korban. Ia datang sebagai dalang yang membawa bayangan sendiri. Namun, jauh di bawah tanah, sesuatu yang lebih tua dari sumpah itu mulai bergerak. Menunggu lakon ketiga benar-benar dibuka. 2 malam menuju gerhana. Sejak pertemuannya di sumur, Joko tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat tubuh buyutnya setengah tenggelam dalam cairan hitam, menatap dengan mata yang tak sepenuhnya manusia. Dan setiap kali ia bangun, bayangannya sudah berdiri lebih dulu, menatapnya. Pagi itu Wiryadipa datang bawa kabar buruk. 3 orang desa hilang malam itu. Jantung Joko mencelos. Kemana? Jejaknya menuju hutan, tapi bukan jejak kaki manusia. Apa? Jejak bayangan. Udara pagi terasa lebih berat. Bahkan suara ayam dan anak-anak terdengar sayup, seolah desa mulai menjauh dari dunia biasa. "Kita harus turun sebelum gerhana," kata Joko tegas. Wiryadipa menatapnya lama. "Kalau kau turun sekarang, pintu belum sepenuhnya terbuka. Kau bisa tersangkut di antara. Lebih baik daripada menunggu lebih banyak korban." Bayangan Joko di tanah bergerak lebih cepat dari tubuhnya, seolah setuju. Menjelang senja, mereka tiba di Sumur Tujuh Sumpah. Kabut kini tak lagi tipis, ia tebal dan berputar, seperti bernapas. Udara berbau metal dan tanah basah. Dari dalam sumur terdengar bisikan panjang, tak lagi terputus-putus, melainkan mengalir seperti doa terbalik. Buyutnya masih di sana. Tubuhnya kini lebih tinggi dari sebelumnya, seolah sumur itu menolak menahannya lebih lama. "Kau kembali?" katanya lirih. "Kita akan turun," jawab Joko. Wiryadipa memandangnya kaget, namun tak membantah. Buyutnya tertawa kecil. "Kalian pikir tangga menunggu?" Tanpa aba-aba, tanah di sekitar sumur terbelah. Lingkaran batu runtuh membuka lubang lebih lebar. Dari dalamnya muncul anak tangga batu spiral yang mengarah kegelapan. Namun bukan tangga biasa. Setiap anak tangga memiliki ukiran wajah manusia dengan ekspresi berbeda. Takut, marah, menangis, tertawa. Setiap langkah adalah satu lakon, bisik buyutnya. Dan tak semua yang turun kembali sebagai diri sendiri. Bayangan Joko berdiri di tepi tangga, lalu melangkah lebih dulu. Joko menarik napas panjang dan mengikutinya. Wiryadipa menyusul dengan lampu minyak. Semakin turun, suara desa menghilang. Udara semakin lembab. Dinding tanah berubah menjadi batu hitam licin, dipenuhi simbol-simbol kuno yang sama dengan simbol darah Joko. Setelah berbulu anak tangga, mereka tiba di ruang besar bawah tanah. Langit-langitnya tinggi, penuh stalaktit yang meneteskan cairan hitam. Di tengah ruangan berdiri gerbang batu raksasa berbentuk kelir wayang. 7 tiang mengelilinginya. Di depan gerbang itu, 3 warga desa yang hilang berdiri kaku. Mata mereka kosong. Bayangan mereka tidak berada di kaki mereka, melainkan berdiri di belakang gerbang. Bayangan mereka sudah melewati batas, gumam Wiryadipa. Tiba-tiba,
Gerbang bergetar. Dari celah di tengahnya, terlihat cahaya merah menyala. Dan di balik cahaya itu, sosok-sosok tinggi bergerak pelan. Bukan manusia. Tubuh mereka panjang dan kurus, seperti bayangan yang diberi bentuk tulang. Kepala mereka miring tak wajar, dan mata mereka bercahaya redup seperti bara. "Penjaga lakon," bisik buyutnya, dari atas sumur. Suaranya menggema hingga ke ruang bawah tanah. Salah satu makhluk mendekat ke celah gerbang. Tangannya panjang dan bercakar. Ia menyentuh sisi gerbang dari dalam. Batu itu retak sedikit. Gerhana belum mulai, tapi pintu sudah hampir terbuka. "Joko," teriak Wiryadipa. "Mereka butuh jangkar baru, kalau tidak..." Salah satu warga desa tiba-tiba melangkah maju dan menabrakkan tubuhnya ke gerbang. Darahnya menodai batu. Celahnya membesar. Bayangan Joko bergerak sendiri. Ia berjalan menuju gerbang, berdiri tepat di depan celah merah. Kau merasakannya. Suara bayangan itu terdengar di kepala Joko. Disinilah pusatnya. Disinilah lakon dilahirkan. Makhluk di balik gerbang kini bisa terlihat jelas. Wajahnya tak punya kulit, hanya otot dan cahaya merah di rongga mata. Ia tersenyum tanpa bibir dan berbicara tanpa suara. Namun Joko mendengarnya jelas. Turunan ketujuh, buka sepenuhnya. Tangan bayangan Joko menyentuh batu. Retakan menjalar cepat. Wiryadipa berusaha menarik Joko mundur. Namun tubuh Joko seperti terpaku. Gerhana mulai. Di atas tanah, matahari perlahan tertutup. Di bawah tanah, cahaya merah menyala terang. Gerbang terbuka setengah. Dan dari celahnya satu tangan makhluk itu keluar, menyentuh udara manusia untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Udara berubah panas. Tanah bergetar. Buyutnya berteriak dari atas. Suaranya retak dan putus-putus. Jika pintu terbuka penuh sebelum kau pilih, semua lakon akan lepas. Makhluk itu kini menarik tubuhnya keluar sedikit demi sedikit. Joko menyadari kebenaran yang mengerikan. Sumur tujuh sumpah bukan sekadar tempat perjanjian. Ia adalah penutup gerbang yang jauh lebih tua dari terah mereka. Dan jika gerbang itu terbuka saat gerhana mencapai puncaknya, bukan hanya desa yang akan menjadi panggung, melainkan seluruh tanah Jawa. Bayangan Joko menoleh kepadanya untuk terakhir kalinya. Sekarang, pilih. Gerhana semakin gelap. Dan tangan makhluk itu telah sepenuhnya keluar. Bayanganmu lapar. Suara itu datang dari belakang. Joko menoleh cepat. Lelaki tua yang dulu menyapunya di depan rumah kini berdiri membawa tongkat bambu. Matanya tajam, tidak lagi redup seperti sebelumnya. "Bapak tahu?" tanya Joko pelan. "Aku penjaga yang tersisa," jawabnya. "Namaku Wiryadipa. Aku cucu dari salah satu saksi sumpah itu." Joko terdiam. Wiryadipa melangkah mendekat. "Yang hilang darimu bukan sekadar bayangan. Itu adalah separuh kehendakmu. Jika ia tumbuh lebih kuat sebelum gerhana, ia akan mengambil alih. Tapi ia sudah mencoba, karena ia ingin turun lebih dulu ke sumur. Angin berembus dingin. Daun-daun jati bergesekan. Kenapa bayangan bisa hidup sendiri?" Wiryadipa menatap arah hutan. "Karena leluhurmu meminjam bukan hanya roh, tapi juga sisi gelap manusia. Bayangan adalah wadahnya." Malamnya, Joko tidak tidur. Ia duduk di ruang tengah rumah Joglo, menatap kelir-kelir yang kini hangus sebagian. Kotak kayu jati terbuka lagi. Keris kecil berkarat masih ada, tetapi di sampingnya kini terdapat benda baru. Sebuah gulungan kain hitam panjang. Saat ia menyentuhnya, kain itu terasa hangat, seperti kulit manusia. Tulisan baru muncul di dasar kotak. "Lakon ketiga, yang turun harus utuh." "Utuh?" bisik Joko. Lampu minyak padam sendiri. Ruangan menjadi gelap total. Namun dalam gelap itu, ia melihat sesuatu. Bayangan. Bukan di lantai, melainkan berdiri di hadapannya. Sosok hitam itu kini lebih jelas. Matanya kosong, tapi tubuhnya padat. Ia tak lagi samar. "Kau tak bisa turun tanpa aku." Suara bayangan itu terdengar seperti suara Joko yang teredam air. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil alih." Bayangan itu tertawa pendek. "Bodoh, aku bukan musuhmu. Aku adalah bagian yang kau tolak selama ini." Tubuh Joko membeku. "Aku marahmu, aku takutmu, aku keinginanmu untuk hidup apapun caranya." Sosok itu melangkah mendekat. Lantainya tak berderit saat ia berjalan. "Jika kau turun tanpa aku, kau akan kosong, dan yang kosong akan mudah dikendalikan."
Di luar rumah, terdengar jeritan. Joko berlari keluar. Seorang pemuda desa terjatuh di tanah. Tubuhnya kejang. Bayangannya bergerak sendiri, menarik lengannya, memaksanya berdiri seperti boneka. Orang-orang berteriak panik. Bayangan itu lalu memisahkan diri dan berlari ke arah hutan. Pemuda itu roboh tak sadarkan diri. Wiryadipa muncul dari kegelapan. Sudah mulai, katanya berat. Semakin dekat gerhana, semakin banyak bayangan yang bangkit. Kenapa? Karena pintu bawah terbuka sedikit demi sedikit. Joko menatap tangannya sendiri. Jika bayangannya benar, ia tak bisa turun ke sumur sebagai setengah manusia. Malam ketiga tiba lebih cepat. Langit mulai berubah warna aneh menjelang gerhana. Matahari redup seperti tertutup kabut tebal. Burung-burung terbang rendah. Anjing-anjing melolong tanpa sebab. Di halaman rumah Joglo, tanah kembali bergetar. Simbol hitam di pergelangan tangan Joko menyala pelan. Wiryadipa berdiri di sampingnya. "Keputusanmu?" tanyanya. Joko menarik napas panjang. Ia masuk kembali ke rumah, mengambil gulungan kain hitam dari kotak. Saat ia membentangkannya, kain itu memanjang sendiri, seperti hidup. Bayangan di depannya muncul lagi. "Kita turun bersama," kata Joko. Sosok hitam itu menatapnya. Tidak saling menguasai. Dan tidak saling mengkhianati. Bayangan itu perlahan mengangguk. Kain hitam melilit tubuh Joko, menyatu dengan kulitnya seperti tinta meresap. Bayangan itu bergerak mendekat, dan masuk ke dalam tubuhnya. Rasa dingin menjalar dari kaki hingga kepala. Untuk pertama kalinya sejak lakon pertama dimulai, bayangannya kembali. Di tanah, bentuk hitam itu muncul utuh mengikuti gerakannya. Namun mata bayangan itu kini memiliki garis tipis merah menyala. Gerhana mulai. Langit menggelap total meski siang belum usai. Dari arah Gunung Lawi, suara gemuruh panjang terdengar seperti napas makhluk raksasa yang bangun dari tidur. Sumur Tujuh Sumpah memanggil. Dan kali ini, Joko tidak datang sebagai korban. Ia datang sebagai dalang yang membawa bayangan sendiri. Namun, jauh di bawah tanah, sesuatu yang lebih tua dari sumpah itu mulai bergerak. Menunggu lakon ketiga benar-benar dibuka. 2 malam menuju gerhana. Sejak pertemuannya di sumur, Joko tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat tubuh buyutnya setengah tenggelam dalam cairan hitam, menatap dengan mata yang tak sepenuhnya manusia. Dan setiap kali ia bangun, bayangannya sudah berdiri lebih dulu, menatapnya. Pagi itu Wiryadipa datang bawa kabar buruk. 3 orang desa hilang malam itu. Jantung Joko mencelos. Kemana? Jejaknya menuju hutan, tapi bukan jejak kaki manusia. Apa? Jejak bayangan. Udara pagi terasa lebih berat. Bahkan suara ayam dan anak-anak terdengar sayup, seolah desa mulai menjauh dari dunia biasa. "Kita harus turun sebelum gerhana," kata Joko tegas. Wiryadipa menatapnya lama. "Kalau kau turun sekarang, pintu belum sepenuhnya terbuka. Kau bisa tersangkut di antara. Lebih baik daripada menunggu lebih banyak korban." Bayangan Joko di tanah bergerak lebih cepat dari tubuhnya, seolah setuju. Menjelang senja, mereka tiba di Sumur Tujuh Sumpah. Kabut kini tak lagi tipis, ia tebal dan berputar, seperti bernapas. Udara berbau metal dan tanah basah. Dari dalam sumur terdengar bisikan panjang, tak lagi terputus-putus, melainkan mengalir seperti doa terbalik. Buyutnya masih di sana. Tubuhnya kini lebih tinggi dari sebelumnya, seolah sumur itu menolak menahannya lebih lama. "Kau kembali?" katanya lirih. "Kita akan turun," jawab Joko. Wiryadipa memandangnya kaget, namun tak membantah. Buyutnya tertawa kecil. "Kalian pikir tangga menunggu?" Tanpa aba-aba, tanah di sekitar sumur terbelah. Lingkaran batu runtuh membuka lubang lebih lebar. Dari dalamnya muncul anak tangga batu spiral yang mengarah ke kegelapan. Namun bukan tangga biasa. Setiap anak tangga memiliki ukiran wajah manusia dengan ekspresi berbeda. Takut, marah, menangis, tertawa. Setiap langkah adalah satu lakon, bisik buyutnya. Dan tak semua yang turun kembali sebagai diri sendiri. Bayangan Joko berdiri di tepi tangga, lalu melangkah lebih dulu. Joko menarik napas panjang dan mengikutinya. Wiryadipa menyusul dengan lampu minyak. Semakin turun, suara desa menghilang. Udara semakin lembab. Dinding tanah berubah menjadi batu hitam licin, dipenuhi simbol-simbol kuno yang sama dengan simbol darah Joko. Setelah berbulu anak tangga, mereka tiba di ruang besar bawah tanah.
Langit-langitnya tinggi, penuh stalaktit yang meneteskan cairan hitam. Di tengah ruangan berdiri gerbang batu raksasa berbentuk kelir wayang. 7 tiang mengelilinginya. Di depan gerbang itu, 3 warga desa yang hilang berdiri kaku. Mata mereka kosong. Bayangan mereka tidak berada di kaki mereka, melainkan berdiri di belakang gerbang. Bayangan mereka sudah melewati batas, gumam Wiryadipa. Tiba-tiba, gerbang bergetar. Dari celah di tengahnya, terlihat cahaya merah menyala. Dan di balik cahaya itu, sosok-sosok tinggi bergerak pelan. Bukan manusia. Tubuh mereka panjang dan kurus, seperti bayangan yang diberi bentuk tulang. Kepala mereka miring tak wajar, dan mata mereka bercahaya redup seperti bara. "Penjaga lakon," bisik buyutnya, dari atas sumur. Suaranya menggema hingga ke ruang bawah tanah. Salah satu makhluk mendekat ke celah gerbang. Tangannya panjang dan bercakar. Ia menyentuh sisi gerbang dari dalam. Batu itu retak sedikit. Gerhana belum mulai, tapi pintu sudah hampir terbuka. "Joko," teriak Wiryadipa. "Mereka butuh jangkar baru, kalau tidak..." Salah satu warga desa tiba-tiba melangkah maju dan menabrakkan tubuhnya ke gerbang. Darahnya menodai batu. Celahnya membesar. Bayangan Joko bergerak sendiri. Ia berjalan menuju gerbang, berdiri tepat di depan celah merah. Kau merasakannya. Suara bayangan itu terdengar di kepala Joko. Disinilah pusatnya. Disinilah lakon dilahirkan. Makhluk di balik gerbang kini bisa terlihat jelas. Wajahnya tak punya kulit, hanya otot dan cahaya merah di rongga mata. Ia tersenyum tanpa bibir dan berbicara tanpa suara. Namun Joko mendengarnya jelas. Turunan ke-7, buka sepenuhnya. Tangan bayangan Joko menyentuh batu. Retakan menjalar cepat. Wiryadipa berusaha menarik Joko mundur, namun tubuh Joko seperti terpaku. Gerhana mulai. Di atas tanah, matahari perlahan tertutup. Di bawah tanah, cahaya merah menyala terang. Gerbang terbuka setengah. Dan dari celahnya satu tangan makhluk itu keluar, menyentuh udara manusia untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Udara berubah panas. Tanah bergetar. Buyutnya berteriak dari atas, suaranya retak dan putus-putus. Jika pintu terbuka penuh sebelum kau pilih, semua lakon akan lepas. Makhluk itu kini menarik tubuhnya keluar sedikit demi sedikit. Joko menyadari kebenaran yang mengerikan. Sumur 7 sumpah bukan sekadar tempat perjanjian. Ia adalah penutup gerbang yang jauh lebih tua dari terah mereka. Dan jika gerbang itu terbuka saat gerhana mencapai puncaknya, bukan hanya desa yang akan menjadi panggung, melainkan seluruh tanah Jawa. Bayangan Joko menoleh kepadanya untuk terakhir kalinya. Sekarang, pilih. Gerhana semakin gelap. Dan tangan makhluk itu telah sepenuhnya keluar. Langit di atas desa menghitam total. Gerhana mencapai puncaknya. Di bawah tanah, cahaya merah dari celah gerbang menyala seperti jantung raksasa yang berdetak. Suara yang keluar bukan lagi bisikan, melainkan gema panjang yang membuat batu-batu bergetar. Tangan makhluk itu telah keluar hingga siku. Kulitnya, jika itu bisa disebut kulit, terlihat seperti bayangan yang mengeras, dipenuhi urat cahaya merah. Ujung jarinya menyentuh lantai bawah tanah, dan setiap sentuhan membuat retakan baru di bumi. Joko berdiri terpaku. Bayangannya berada tepat di depan gerbang, separuh tubuhnya telah masuk ke dalam celah merah. "Berhenti!" teriak Joko. Bayangan itu menoleh. Wajahnya kini tak lagi sepenuhnya hitam. Separuhnya berubah kemerahan seperti menyerap cahaya dari balik gerbang. "Aku bukan musuhmu," suaranya bergema di kepala Joko. "Aku adalah bagian yang mengerti kebenaran." Kebenaran apa? Bahwa perjanjian ini tidak pernah tentang satu jiwa setiap 7 turunan. Makhluk di balik gerbang bergerak lagi. Bahunya kini terlihat. Tubuhnya tinggi menjulang, terlalu besar untuk ruang itu. Wiryadipa jatuh berlutut, menutup telinganya. "Joko, jangan dengarkan." Bayangan Joko melanjutkan. "Perjanjian ini adalah segel. Buyutnu bukan hanya meminta kuasa, ia menutup sesuatu yang sudah lama ingin keluar." Buyutnya yang setengah tenggelam di atas sumur tiba-tiba berteriak, "Itu bohong!
Namun suaranya kini lemah, seperti orang yang kehilangan kendali. Bayangan itu tersenyum tipis. Kalau hanya tentang kekuasaan, mengapa penjaga lakon begitu ingin gerbang terbuka? Makhluk itu kini menarik tubuhnya lebih jauh. Wajahnya terlihat jelas, tanpa kulit, tanpa bibir, hanya otot merah dan mata menyala seperti bara api. Ia menghirup udara dunia manusia untuk pertama kali, dan desa di atas tanah bergetar hebat. Beberapa rumah retak-retak, kaca pecah, hewan-hewan melolong panik. Di kejauhan, arah Gunung Lawu memuntahkan asap tipis ke langit gelap. Waktu habis, bisik bayangan itu. Joko merasakan dua tarikan dalam dirinya. Satu dari gerbang, panas, kuat, menjanjikan kekuatan dan akhir dari ketakutan. Satu lagi dari dalam dadanya sendiri, dingin, berat, penuh tanggung jawab. Apa yang akan terjadi jika pintu terbuka? Tanya Joko. Bayangannya menjawab pelan. Yang di bawah akan naik dan yang di atas akan menjadi panggung abadi. Panggung? Dunia ini akan menjadi kelir, manusia menjadi lakon tanpa kehendak. Tubuh Joko gemetar. Makhluk itu kini berhasil mengeluarkan satu kaki. Batu-batu di sekeliling gerbang runtuh. 3 warga desa yang berdiri kaku tiba-tiba berteriak bersamaan, lalu tubuh mereka tersedot ke dalam celah merah seperti ditarik tangan tak terlihat. Darah mereka memercik ke batu. Celah melebar lagi. Buyutnya menjerit, "Joko, gantikan aku sekarang. Duduklah di singgasana batu. Cepat!" Di sisi ruangan, Joko baru menyadari sesuatu. Di belakang gerbang, sedikit ke samping, ada sebuah kursi batu rendah dipenuhi ukiran simbol yang sama dengan tanda di pergelangan tangannya. Singgasana jangkar. Bayangannya melihatnya juga. "Jika kau duduk di sana," kata bayangan itu, "kau akan mengikat dirimu di antara 2 dunia, selamanya. Dan gerbang akan tertutup untuk beberapa generasi." Beberapa? Tak ada segel yang abadi. Makhluk itu kini hampir keluar sepenuhnya. Kepalanya menembus batas gerbang dan ia menatap langsung ke arah Joko. Untuk pertama kalinya, makhluk itu berbicara dengan suara yang terdengar di udara, bukan hanya di kepala. "Dalang kecil, dunia ini bisa kau gerakan. Aku akan memberimu lakon tanpa akhir." Udara terasa panas membakar paru-paru. Bayangan Joko mulai tertarik lebih jauh ke dalam gerbang. "Putuskan sekarang!" teriak Wiryadipa yang merangkak mendekat. Joko memejamkan mata. Ia teringat wajah-wajah warga desa, ibunya, anak-anak yang berlari pagi hari, tanah yang ia injak sejak kecil. Jika ia duduk di singgasana, ia akan menjadi jangkar baru, menahan gerbang, menghentikan semua ini. Tapi ia tak akan pernah kembali ke atas. Gerhana mencapai titik terdelap. Langit di atas benar-benar hitam. Makhluk itu membuka lengannya lebar-lebar. "Bukalah sepenuhnya." Bayangan Joko menoleh kepadanya sekali lagi. Bersama, Joko membuka mata dan berlari. Namun bukan ke gerbang, bukan juga langsung ke singgasana. Ia berlari menuju bayangannya sendiri dan memeluknya. Tubuh dan bayangan menyatu sepenuhnya. Cahaya merah dan kegelapan bertabrakan dalam dirinya. Jeritan makhluk di gerbang mengguncang ruang bawah tanah. Simbol di pergelangan Joko menyala terang, dan ia berbalik menuju singgasana batu. Makhluk itu menerjang maju. Gerbang retak hampir sepenuhnya. Gerhana tinggal detik terakhir sebelum cahaya kembali. Dan Joko melompat ke singgasana. Duduk. Simbol-simbol menyala. Gerbang bergetar hebat. Makhluk itu meraung marah terahat saat cahaya pertama matahari kembali menyentuh bumi. Dan tepat saat sinar itu menembus celah sumur, gerbang meledak oleh cahaya putih menyilaukan. Lalu gelap, total, dan sunyi. Ketika cahaya menyentuh bumi kembali,
Semuanya hening. Sumur Tujuh Sumpah tampak seperti tak terjadi apa-apa. Kabut telah hilang, hutan bambu kembali diam, dan desa Kertawangsa terlihat normal. Namun bagi Joko, normal itu terasa menakutkan. Ia masih duduk di singgasana batu. Tubuhnya terasa berat dan aneh. Bayangannya kini tak lagi terpisah. Ia merasa menjadi satu dengan sisi dalamnya sendiri, namun juga sadar sepenuhnya. Setiap nafas terasa seperti menarik sekaligus mendorong dua dunia sekaligus. Di sekelilingnya, bayangan makhluk yang sempat muncul di gerbang kini sirna, namun udara masih panas dan bergetar pelan. "Apakah semuanya berakhir?" tanya Joko dengan suara serak. Tidak ada jawaban, kecuali desisan angin dari celah sumur yang kini tampak seperti mulut dalap menelan cahaya pagi. Wiryadipa muncul dari kegelapan lorong bawah tanah. Wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang lampu minyak. "Kau berhasil," katanya pelan. "Gerbang tertahan, kau menjadi jangkar." "Jangkar?" ulang Joko. Suaranya seperti terdengar dari jauh. "Itu berarti aku tidak bisa naik lagi." Wiryadipa mengangguk pelan. "Benar, kau terikat, tapi dunia di atas aman. Untuk sekarang, kau menahan penjaga lakon di bawah." Joko menunduk, merasakan simbol hitam di pergelangan tangannya berdenyut pelan, seolah menyesuaikan dengan jantungnya sendiri. Rasanya bukan sekedar tanda, itu adalah bagian dari dirinya. Tiba-tiba, dari dasar sumur terdengar suara gemuruh rendah, seperti 1000 bisikan yang bercampur dengan tanah. Buyutnya muncul lagi, separuh tubuhnya masih tenggelam di kegelapan sumur. Wajahnya pucat, namun matanya menyala dengan cahaya keemasan yang samar. "Joko, kau telah mengambil tempatku. Kau menjadi dalang yang menolak dikendalikan." Joko menatapnya. "Aku harus tetap di sini, untuk selamanya." Buyutnya mengangguk pelan. "Kau akan menjadi jangkar, tapi kau juga akan melihat semuanya. Setiap lakon, setiap jiwa yang mencoba membuka gerbang. Kau adalah pengawasnya sekarang." Joko merasakan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Gelap di bawah tanah tak lagi menakutkan. Ia bisa merasakannya, membacanya, dan menahannya. Di permukaan, desa masih tidur tenang. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan daun bambu. Warga desa yang hilang semalam kini muncul kembali, tertidur di jalanan dengan wajah pucat, namun selamat. Wiryadipa menatap Joko, air mata menetes di pipinya. "Engkau menyelamatkan generasi ini dan generasi yang akan datang. Tapi kau harus ingat, setiap keputusanmu sekarang menentukan nasib mereka." Joko menunduk. Ia merasakan bayangan di dalam dirinya bergetar, sebuah bagian dalam yang tak bisa dibuang, namun juga menjadi kekuatan. Sunyi menelan ruang bawah tanah. Hanya simbol di pergelangan Joko dan nafas Joko yang terdengar. Dan dari dalam sumur terdengar bisikan yang tak ia mengerti sepenuhnya. Suara itu halus, lembut, namun bergetar di seluruh tulang punggungnya. Ini baru permulaan. Joko menelan ludah. Matahari mulai naik. Cahaya menyusup ke dasar sumur, memantul ke dinding batu hitam. Namun untuk Joko, cahaya itu bukan lagi tanda pagi. Itu adalah peringatan. Gerbang telah tertahan. Penjaga lakon belum bebas. Dan ia, dalang yang menolak mati, telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih tua dan berbahaya dari sumpah buyutnya sendiri. Dalam diam itu, Joko menyadari satu hal. Dunia mungkin aman, tapi lakon belum selesai. Di dasar sumur, kegelapan bergerak perlahan, menunggu, mengamati, dan suatu hari nanti, ia akan menuntut lakon baru. Joko menutup mata, menarik nafas panjang. Sunyi tidak lagi menenangkan, ia menunggu. Dan dunia di atas masih hidup tanpa tahu apa yang menunggu di bawah. Hari-hari berikutnya bagi Joko terasa seperti berada di antara dunia dan mimpi buruk. Ia masih duduk di singgasana batu, memeluk bagian bayangannya sendiri yang kini menjadi satu dengannya.
Setiap gerakan tubuhnya kini mengirim getaran ke dalam tanah, dan ia bisa merasakan setiap makhluk, setiap energi yang bersembunyi jauh di bawah tanah Jawa. Namun, semakin lama ia berada di sana, semakin jelas bahwa tidak semua yang tersegel di bawah sumur tetap tenang. Suatu malam, bayangan di dalam tubuh Joko bergerak sendiri. Ia merasakan bisikan yang tak pernah terdengar sebelumnya, halus namun tajam seperti jarum. Dalang, kau sudah mengambil tempatnya, tapi mereka tidak akan diam selamanya. Joko menelan ludah. Ia menoleh ke arah dinding batu di sekeliling ruang bawah tanah dan melihat garis-garis retakan tipis yang sebelumnya tidak ada. Dari retakan itu, muncul kabut gelap tipis yang bergerak perlahan, menjalar seperti asap hidup. "Siapa?" bisik Joko. Suaranya hampir tenggelam oleh desiran angin yang berasal dari celah sumur. "Penjaga lama." Suara itu bergema di kepala Joko, menyelinap ke setiap pikiran. "Yang kau tahan hanyalah yang lemah, yang kuat, yang asli, sudah bangkit, dan mereka haus akan lakon." Joko merasa jantungnya tercekat. Ia menekan tangan ke simbol di pergelangan, mencoba meredakan getaran aneh yang muncul bersamaan dengan bisikan itu. Tapi simbol itu berdenyut lebih cepat dari sebelumnya, seolah menanggapi ancaman. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan untuk menjelajahi lorong bawah tanah lebih jauh. Meski terikat sebagai jangkar, ia masih bisa bergerak di sekeliling singgasana. Lorong itu panjang, berliku, dan dipenuhi ukiran simbol kuno yang berdenyut samar di bawah cahaya lampu minyak yang dibawa Wiryadipa. "Jangan terlalu jauh," peringatan Wiryadipa terasa berat. "Batasmu bukan hanya fisik, jika kau masuk terlalu jauh, kau bisa terserap oleh bayangan sendiri." Namun, Joko tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Ia melangkah, dan setiap langkahnya membuat bayangan di dinding seolah menyalinnya. Tetapi perlahan, bayangan itu mulai bergerak sendiri, mencondongkan tubuh, menatap lurus ke arahnya. Di ujung lorong, ia menemukan tembok hitam, tanpa batu, tanpa pola, hanya kegelapan pekat yang menyerap lampu minyak. Namun ketika ia mendekat, bayangan di dinding berubah bentuk. Mereka bukan sekedar bayangan Joko, ada bentuk yang lebih panjang, lebih kurus, dan matanya menyala merah. "Selamat datang, Dalang," bisik suara di kepalanya, seperti ribuan bisikan sekaligus. "Kami tahu kau datang, dan kami menunggu." Joko merasa ketakutan sejati untuk pertama kali sejak menjadi jangkar. Tubuhnya bergemetar, tetapi simbol di pergelangan menyala terang, seolah memberi peringatan sekaligus perlindungan. "Siapa kalian?" tanya Joko, mencoba menenangkan diri. "Yang kau tahan hanyalah yang lemah, yang kuat, yang asli, sudah bangkit, dan mereka haus akan lakon." Tiba-tiba, bayangan di lorong bergerak maju. Mereka tidak lagi meniru Joko. Mereka menempel di dinding, menyerap batu hitam dan membentuk wajah berbeda-beda. Manusia, hewan, makhluk tak dikenal. Wajah-wajah itu berbisik bersamaan, tanpa kata yang jelas, namun Joko bisa merasakan rasa lapar, dendam, dan kemarahan ribuan tahun terkubur di tanah Jawa. Wiryadipa menjerit dari belakang, "Joko, kembali, itu tidak boleh disentuh." Namun Joko telah terpikat. Ia melangkah lebih dekat ke tembok hitam itu. Begitu jarinya menyentuh permukaan, seluruh lorong bergetar hebat. Suara seperti retakan batu bercampur teriakan manusia terdengar di telinganya. "Tembok itu hidup. Engkau akan menjadi salah satu dari kami," bisik salah satu bayangan langsung ke kepala Joko. "Kami haus akan dalang baru. Kau sangat cocok." Joko mundur, tetapi tanah di bawah kakinya beretak. Dari celah-celah muncul tangan-tangan bayangan yang menjulur, mencoba menariknya ke dalam tembok hitam. Simbol di pergelangan tangannya bersinar terang. Bayangan di tubuhnya berespon, memutar dan membentuk tameng hitam pekat di sekelilingnya. Cahaya dari simbol itu memantul ke tangan-tangan bayangan yang mencoba meraih tubuhnya, dan beberapa lari kembali ke dinding. Wiryadipa menepuk pundaknya. "Kau tidak sendiri, kau membawa sisi gelapmu, itu yang bisa menahan mereka. Tapi ini baru permulaan, Joko. Yang ada di balik tembok itu lebih tua dan lebih kuat dari buyutmu, dan mereka tidak sabar menunggu gerhana berikutnya." Joko menatap tembok hitam itu, nafasnya berat. Setiap langkahnya membawa getaran di bawah tanah. Setiap bisikan bayangan membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Ia menyadari sesuatu yang menakutkan. Sumur Tujuh Sumpah bukan lagi sekedar perjanjian lama.
itu adalah gerbang, dan makhluk di balik tembok hitam itu adalah yang menunggu untuk mengambil alih seluruh lakon. Dan satu-satunya yang bisa menghentikannya hanyalah Joko sendiri, dengan bayangan yang kini menjadi bagian darinya. Di kegelapan itu, suara ribuan bisikan kembali muncul, lebih jelas dan lebih menakutkan. Dalang, waktumu akan segera habis, pilih atau hilang selamanya. Joko menutup mata, memusatkan seluruh kekuatan simbol di pergelangan tangannya, dan bersiap menghadapi bayangan yang lebih tua, lebih lapar dan lebih jahat dari yang pernah ia bayangkan. Gerhana terakhir telah lewat. Cahaya matahari menyusup ke desa Kertawangsa, menyingkirkan kabut, bayangan dan ketakutan yang membayang-bayangi. Namun bagi Joko, dunia di bawah tanah tidak pernah benar-benar terang. Ia masih duduk di singgasana batu, memeluk bagian bayangannya sendiri yang kini menjadi satu dengannya. Simbol di pergelangan tangannya berdenyut pelan, seperti denyut jantung bumi itu sendiri. Ia bisa merasakan setiap makhluk di bawah tanah, setiap energi yang tersisa dari sumpah buyutnya, setiap bayangan yang menunggu untuk naik. Dari tembok hitam, suara ribuan bisikan kembali muncul, namun kali ini lebih lembut, hampir seperti doa. Dalang, waktumu sebagai jangkar telah dimulai, tapi kau tidak sendiri. Kau membawa sisi gelapmu, dan itu yang menahan mereka. Joko menarik nafas panjang. Ia memahami apa yang harus ia lakukan. Jika aku menjadi jangkar, aku juga akan menjadi pengawas, gumamnya. Aku akan menahan mereka, tapi aku akan mengawasi setiap langkah mereka. Dari celah sumur, bayangan buyutnya muncul untuk terakhir kali. Tubuhnya separuh tenggelam, separuhnya nyata. Kau berhasil, Joko. Kau menjadi dalang yang menolak dikendalikan. Kau memecahkan sumpah tanpa membiarkan lakon menjadi malapetaka. Tapi ingat, tugasmu baru dimulai. Joko menunduk, matanya menatap simbol di pergelangan. Ia bisa merasakan gerakan bawah tanah. Makhluk-makhluk yang selama ini terperangkap mulai kembali tenang. Tetapi mereka tetap menunggu, waspada, lapar. Semua yang tersisa sekarang adalah menahan mereka, menjadi jangkar yang kuat. Bayangan di tubuhnya mengangguk, seolah sepenuhnya setuju. Bersama, mereka menyatu menjadi satu, kekuatan gelap dan terang, tubuh dan bayangan, keberanian dan ketakutan. Hari-hari di desa kembali tenang, warga yang hilang kembali, tubuhnya sehat, walau mata mereka tampak sedikit berbeda, lebih waspada, seperti merasakan sesuatu yang tak terlihat. Desa tidak tahu apa yang terjadi di bawah mereka. Bahkan Wiryadipa yang masih hidup di permukaan pun tidak sepenuhnya mengerti betapa besar pengorbanan Joko. Joko sendiri tidak kembali ke dunia atas sepenuhnya. Ia masih bisa merasakan kehidupan di atas, mendengar suara anak-anak bermain, mendengar orang tua berjualan, melihat bulan dan matahari. Tapi setiap malam, ia kembali ke singgasana, memeluk bayangannya sendiri, menjaga gerbang yang kini tertutup. Beberapa bulan kemudian, ketika angin malam meniup daun bambu di sekitar sumur, suara halus terdengar dari dalam tanah. Dalang, lakon berikutnya akan lahir, tetapi kau telah menjadi penjaga. Joko mengerjumkan lambai tipis. Ia tahu ini adalah awal dari tanggung jawab abadi. Ia bukan lagi manusia biasa. Ia adalah jangkar antara dunia dan kegelapan yang menunggu di bawah tanah Jawa. Ia menghela nafas, memusatkan seluruh kekuatan simbol di pergelangan tangannya, dan merasakan kedamaian untuk pertama kali. Meski tugasnya berat, ia memilih sendiri jalan yang tidak dikendalikan oleh sumpah, dalang atau makhluk manapun. Dan di bawahnya, sumur 7 sumpah tetap diam, tertutup, dan menunggu. Lakon Trah 7 lakon selesai, tetapi penjagaannya baru dimulai.